Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Noval Aziz, NRP 21/2021-38 dari kelompok CG dengan dosen pembimbing Bapak Insinyur Yasi Apsoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas bangunan shelter. Pada bagian pertama, terdapat gambar block plan dengan skala 1:100. Pada gambar block plan ini memperlihatkan lingkungan sekitar bangunan yang berlokasi di Jalan Senapati, Cihaurgelis, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung. Bangunan ini menghadap ke arah utara. Pada gambar ini juga terdapat legenda atau keterangan pada gambar. Di nomor 1 yaitu ada bangunan shelter, nomor 2 ada rem, nomor 3 ada tangga, di nomor 4 ada pohon, di nomor 5 terdapat halaman depan sekolah SDN Cihaurgelis 2, di nomor 6 ada trotoar atau pedestrian bagi pejalan kaki, lalu di nomor 7 ada zebra cross untuk penyeberang jalan, di nomor 8 ada jalan utama Jalan Senapati, di nomor 9 trotoar atau pedestrian, di nomor 10 yaitu taman halaman SD. Selanjutnya ada gambar site plan dengan skala 1:100. Pada gambar site plan ini kurang lebih sama dengan block plan. Bedanya hanya pada bangunan yang memperlihatkan bagian dalam atau denah bangunan dan arahnya menghadap ke bawah. Selanjutnya ada gambar denah dengan skala 1:50. Pada denah ini memperlihatkan bagian dalam bangunan. Untuk dimensi shelter bangunan ini sendiri berukuran 6 x 3 meter. Dalam bangunan ini juga terdapat 2 tempat duduk untuk calon penumpang dan terdapat space kosong di tengahnya untuk calon penumpang yang disabilitas. Pada bangunan ini juga terdapat rem dengan panjang 2 meter dengan tambahan bonus yaitu 1 meter. Selanjutnya ada gambar tampak. Yang pertama yaitu tampak depan. Konsep pada bangunan ini menggunakan konsep form function menurut teori Louis Sullivan, di mana bentuk mengikuti fungsinya. Bentuk ini merupakan konsekuensi dari pemilihan bahan konstruksi dan struktur bangunan tersebut. Jadi bangunan ini lebih mengutamakan kejujuran bangunan atau transparansi bangunan. Tujuannya itu agar calon penumpang dapat bebas atau leluasa melihat lingkungan sekitar bangunan agar dapat memperkirakan datangnya bus. Itu terkait gambar tampak depan. Selanjutnya terdapat gambar tampak belakang dengan skala 1:50 kurang lebih sama dengan tampak depan. Lalu ada tampak samping kiri dan kanan dengan skala 1:50. Selanjutnya ada gambar potongan melintang dengan skala 1:50. Pada gambar potongan ini memperlihatkan potongan bangunan dari bagian tengah yang memotong di bagian tengah bangunan. Pada potongan ini memperlihatkan dari mulai pondasi hingga struktur atap. Pertama, pondasi ini menggunakan pondasi footplate atau telapak dengan ukuran 90 x 120 cm. Kemudian dilanjutkan dengan kolom pedestal dengan ukuran 30 x 30, disambungkan dengan base plate dan diangkur ke kolom baja. Lalu untuk atapnya menggunakan atap zinc kalum dan rangkanya itu menggunakan besi hollow. Ketinggian bangunan ini mencapai hingga 3 meter dan kedalamannya yaitu 1,5 meter. Itu terkait gambar potongan. Selanjutnya terdapat gambar potongan melintang kurang lebih sama dengan potongan sebelumnya, di mana potongan ini memotong bagian samping bangunan pada samping kanan bangunan. Lalu yang selanjutnya ada potongan side. Pada bangunan ini memperlihatkan
potongan dari mulai halaman sekolah hingga trotoar atau pedestrian di seberang jalan. Potongan slide ini menggunakan skala 1:100. Selanjutnya terdapat gambar detail arsitektural. Di sini terdapat detail 1 dan detail 2. Pada detail ini memperlihatkan fasad bangunan atau bagian tampak depan dan belakang bangunan, yaitu kaca dan rangkanya yaitu aluminium. Untuk kaca itu sendiri menggunakan kaca tempered glass dengan ketebalan 10 mm dan rangkanya menggunakan aluminium. Gambar ini, detail ini menggunakan skala 1:20. Kemudian selanjutnya terdapat gambar detail 3 dan detail 4, yaitu detail arsitektural dengan skala 1:20. Pada gambar detail 3 dan 4 ini memperlihatkan tempat duduk dan railing. Untuk tempat duduk sendiri menggunakan bahan beton dan kayu sebagai alas tempat duduknya. Tempat duduk ini juga terdapat tanaman sebagai penghias dan penunjuk ruangan pada bangunan satelit tersebut. Untuk ukurannya atau dimensi tempat duduk ini berukuran lebar 70 cm dan panjang 2 meter dan tingginya itu 1 meter. Untuk detail 4 yaitu railing menggunakan bahan aluminium dengan pembatas yaitu kayu. Tingginya mencapai 90 cm. Selanjutnya yaitu ada potongan prinsip dengan skala 1:20. Potongan ini memperlihatkan bagian samping kiri bangunan yang dipotong dari mulai pondasi hingga atap. Kemudian yang selanjutnya terdapat gambar perspektif eksterior yang menampilkan bagian luar bangunan satelit. Perspektif ini menggunakan perspektif mata manusia. Lalu selanjutnya terdapat gambar perspektif interior yang menampilkan bagian dalam pada bangunan satelit. Terdapat gambar isometri terurai yang dimana menampilkan uraian dari struktur dan konstruksi bangunan satelit tersebut. Isometri terurai ini menggunakan skala 1:100. Itu terkait gambar isometri terurai. Kemudian terdapat gambar maket. Gambar ini diambil dari beberapa bagian tampak. Bisa dilihat. Untuk bahan maket ini sendiri menggunakan bahan duplex dan untuk rangkanya menggunakan kayu basa. Untuk kacanya menggunakan akrilik dan untuk atapnya menggunakan kertas. Lebih seperti ini. Ada tampak atasnya juga. Bagian belakang pada maket. Lalu ada juga tampak suasana pada malam hari untuk memperlihatkan suasana di malam hari menggunakan lampu tumbler. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.